Sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia menjadi salah satu alutsista yang sangat mengkhawatirkan bagi Amerika Serikat. Dengan berbagai cara, Amerika berusaha mencegah negara lain membeli S-400. Yang ini membuktikan bahwa Amerika benar-benar khawatir. Bukan sekedar judul clickbait video YouTube overproud semisal Amerika ketar-ketir dengan senapan serbu karya anak bangsa. S-400 bukan nama sebuah rudal pertahanan udara, melainkan sebuah sistem pertahanan udara terpadu. Dalam video ini, kita akan mengulas lebih detail tentang sistem pertahanan udara S-400, mulai dari sejarah kemunculannya, filosofi pengembangannya, struktur dan komponen-komponen utamanya, cara kerja, hingga beragam keunggulannya. Mari kita mulai dari sejarah kemunculannya. S-400 pada dasarnya adalah pengembangan dari sistem pertahanan udara S-300 yang telah digunakan sejak tahun 1978. S-300 dikembangkan menjadi banyak varian, dan cikal bakal dari S-400 adalah varian S-300 PMU-3. Namun, untuk meningkatkan nilai marketing, S-300 PMU-3 diubah menjadi nama yang baru yaitu S-400 dengan julukan Triumph yang berarti kemenangan. S-400 mulai dikembangkan pada akhir dekade 80-an. Awalnya, sistem ini direncanakan bisa beroperasi mulai tahun 2001. Tetapi, karena beberapa permasalahan teknis dan penundaan, S-400 baru resmi dioperasikan tahun 2007. Pengembangan utama dari S-400 adalah pengembangan radar yang lebih canggih dan software baru yang lebih handal. Juga, penambahan 4 jenis rudal baru dengan jarak yang lebih jauh. Filosofi dari pengembangan S-400 adalah untuk menjawab kebutuhan zaman dalam menghadapi tipe ancaman yang semakin kompleks. Ancaman serangan udara modern yang harus diantisipasi diantaranya adalah ancaman dari target udara yang terbang dengan ketinggian rendah dan sangat rendah. Ini berupa pesawat terbang tanpa awak atau UAV yang terbang rendah atau rudal jelajah dengan kemampuan terbang near on Earth yang ketinggian terbangnya sangat rendah. Kemudian, target udara dengan radar cross-section yang semakin kecil. Dengan berkembangnya teknologi stealth atau siluman, radar cross-section dari target udara semakin kecil sehingga semakin sulit untuk dideteksi oleh radar. Kuantitas atau jumlah ancaman udara yang semakin meningkat. Musuh bisa saja mengirimkan UAV dalam jumlah yang sangat banyak untuk memancing rudal pertahanan udara ditembakkan. Setelah stok rudal hanyut habis, barulah musuh meluncurkan serangan udara yang sesungguhnya. Terakhir, menghadapi ancaman perang elektronika dengan serangan jamming yang dipancarkan oleh musuh. Untuk menjawab tantangan tersebut, S-400 dirancang sebagai sistem pertahanan udara yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, memiliki kemampuan multiperan untuk beragam tipe ancaman serangan udara. Kedua, bisa mengakomodasi dan diintegrasikan dengan komponen sistem pertahanan udara yang sudah ada sebelumnya, juga dengan sistem pertahanan udara dalam platform yang berbeda. Kemudian, memiliki kemampuan mobilitas penuh dan dapat digelar dalam waktu yang singkat. Lalu, letalitas yang tinggi dan tahan terhadap serangan jamming, serta arsitektur sistem yang full modular, sehingga memungkinkan pengembangan lebih lanjut dengan penambahan komponen baru. Sebagai sebuah sistem pertahanan udara yang terintegrasi, S-400 terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen S-400 terdiri dari 4 komponen inti sebagai berikut. Pertama, pusat dari sistem S-400 adalah Battle Management System yang bernama 30K6E. Battle Management System ini sendiri terdiri dari 2 unsur yaitu kendaraan komando 55K6E dan radar 91N6E. Kendaraan komando 55K6E mengendalikan seluruh komponen dari sistem S-400. Pusat komando ini juga mengumpulkan informasi secara real-time dari seluruh komponen. Seluruh data dari jaringan radar dikumpulkan, diproses, dan dianalisa untuk menilai tingkat ancaman, kemudian diambil prioritas ancaman mana yang harus ditanggulangi terlebih dahulu. Pusat komando 55K6E diawaki oleh 5 personil, terdiri dari 1 komandan unit pertahanan udara, 1 petugas manajemen situasi udara, 2 petugas kontrol penembakan, dan 1 orang engineer. Kendaraan komando ini dibangun dari platform truk Ural 5323. Unsur kedua dari Battle Management System 30K6E adalah radar 96N6E.
Radar yang oleh NATO dijuluki Big Bird ini merupakan radar surveillance and tracking dengan jangkauan hingga 600 km, tentu tergantung jenis targetnya. Radar ini mampu mendeteksi pesawat bom berukuran besar hingga jarak 600 km. Sementara untuk target dengan radar cross-section lebih kecil, misalnya rudal dengan RCS 0,4 meter persegi, baru dapat dideteksi pada jarak sekitar 280 km. Radar ini merupakan upgrade dari radar 64N6 dengan antena yang sama namun dengan daya yang lebih kuat. Radar ini beroperasi pada gelombang S-band, yaitu di frekuensi antara 2 hingga 4 GHz. Radar 96N6E mampu melacak hingga 300 target udara. Truk MZKT-7930 menjadi platform dari radar ini. Komponen inti kedua dari sistem S-400 adalah Fire Unit atau unit penembakan yang dinamakan 98ZH6E. Unit penembakan ini terdiri dari dua unsur, yaitu Radar Engagement and Fire Control dan kendaraan peluncur rudal yang disebut TEL atau Transporter Erector Launcher. Disebut demikian karena saat ditembakkan, rudal dalam posisi erect dalam posisi vertikal. Radar yang digunakan dalam komponen unit penembakan adalah radar 92N6E, oleh NATO dijuluki sebagai Gravestone. Radar ini berfungsi untuk melacak target dan mengendalikan rudal yang ditembakkan menuju ke arah target. Radar dengan jangkauan deteksi 400 km ini mampu melacak 100 target udara dan saat penembakan mampu mengendalikan 6 rudal sekaligus menuju sasaran yang berbeda. Radar ini juga diangkut oleh truk MZKT-7930. Radar juga dapat dipasangkan pada tiang 40V6M. Ini digunakan jika unit penembakan ditempatkan di tengah hutan lebat agar tidak terhalang pepohonan. Penempatan antena radar pada posisi yang tinggi juga meningkatkan jangkauan radar terhadap objek rendah di kejauhan. Karena dengan posisi tinggi, jarak horizon akibat lengkungan bumi menjadi semakin jauh. Unsur berikutnya adalah peluncur rudal atau Transporter Erector Launcher. Dalam sistem S-400, TEL ini disebut sebagai 5P85TE2 atau 5P90S, tergantung jenis truk yang dipakai. 5P85TE2 menggunakan semi-trailer yang ditarik truk BAZ 64022, sedangkan kendaraan peluncur 5P90S adalah truk BAZ 5909. Rudal ditempatkan dalam kontainer peluncur berbentuk tabung. Ketika diaktifkan, tabung ini diberdirikan dengan hidrolik hingga posisi tegak. Kendaraan peluncur mampu membawa 4 tabung peluncur. Namun, jika membawa rudal jarak jauh 40 N6E, hanya mampu membawa 2 karena ukuran rudalnya lebih besar. Komponen inti ketiga adalah munisi berupa peluru kendali atau rudal darat ke udara. Sistem pertahanan udara S-400 memiliki pilihan berbagai jenis rudal dengan beragam jarak jangkauan. Dengan rudal yang beragam ini, misi pertahanan udara dapat lebih optimal karena dapat dipilih rudal mana yang sesuai untuk target tertentu berdasarkan jenis, kecepatan, dan ketinggian target musuh. Hal ini berbeda dengan sistem pertahanan udara semisal Patriot buatan Amerika yang hanya menggunakan satu jenis rudal. Jenis rudal untuk sistem S-400 diantaranya adalah 40N6E dengan jarak jangkau hingga 400 km, 48N6E3 dengan jangkauan tembak 250 km, 48N6E2 dengan jangkauan 200 km, kemudian 9M96E dan 9M96E2 masing-masing 40 dan 120 km. Rudal-rudal ini mampu digunakan untuk berbagai jenis sasaran udara, mulai dari pesawat pembom jarak jauh, pesawat radar dan early warning, pesawat tempur, pesawat tanpa awak atau UAV, hingga rudal balistik dan rudal jelajah. Ketinggian maksimum rudal-rudal ini berkisar antara 30, 50, dan 60 km tergantung jenisnya. Bahkan, rudal jarak jauh 40N6E diklaim mampu mencapai ketinggian 185 km. Sedangkan ketinggian minimumnya, rudal ini mampu menembak target yang terbang sangat rendah, yaitu hingga hanya 5 meter di atas permukaan tanah. Dengan demikian, dapat digunakan untuk menghadapi rudal jelajah yang memiliki kemampuan terbang Nap on Earth atau pesawat tanpa awak yang terbang sangat rendah. Rudal-rudal ini memiliki masa pakai antara 10 hingga 15 tahun. Kemudian,
Komponen utama keempat adalah kendaraan-kendaraan dan peralatan pendukung. Terdiri dari kendaraan survei lokasi berupa truk GAZ-66 atau UAZ-3151. Lalu, truk pengangkut suplai rudal yaitu truk Crash 260. Kemudian, kendaraan transloader yang dilengkapi crane untuk memasang rudal pada kendaraan peluncur. Dan sebagai sumber tenaga listrik adalah genset berdaya 200 kW yang diangkut oleh truk MAZ-5224V. Selanjutnya, bagaimana cara kerja dari sistem pertahanan udara S-400? Berikut ini adalah gambaran dari cara kerja sistem pertahanan udara S-400. Radar 91N6E terus-menerus melakukan scanning di wilayah udara hingga radius 600 km. Jika ada objek terbang yang terdeteksi, pusat kendali melakukan analisa dan identifikasi objek terbang tersebut. Jika objek tersebut dinilai merupakan ancaman, maka pusat kendali memberi perintah kepada unit penembakan yang terdekat dengan posisi ancaman untuk mengaktifkan radar 92N6E untuk melacak dan mengunci sasaran udara tersebut. Dengan berbagi data antara radar pada pusat kendali dan unit penembakan, maka radar pada unit penembakan langsung mampu melacak dan mengunci target. Setelah target masuk dalam jarak tembak optimal, kendaraan peluncur menembakkan rudal. Ketika ditembakkan, rudal di dalam tabung peluncur didorong ke atas hingga setinggi 30 meter. Kemudian, roket pendorong akan menyala dan mendorong roket hingga kecepatan mendekati Mach 7 atau 7 kali kecepatan suara. Selama terbang dari tempat diluncurkan hingga mendekati target atau disebut sebagai fase mid-course, rudal tersebut dikendalikan oleh radar pada unit penembakan. Ketika rudal mendekati sasaran, rudal kemudian menggunakan active radar homing, yaitu perangkat radar aktif pada rudal untuk mengendalikan rudal hingga menghantam target. Seluruh proses ini, termasuk keputusan penembakan rudal, dapat berlangsung sepenuhnya secara otomatis tanpa campur tangan operator. Namun, bisa juga diubah menjadi mode manual dengan keputusan menembakkan rudal ditentukan oleh manusia. Sebagai sistem pertahanan udara terpadu, S-400 memiliki berbagai keunggulan. Bahkan, beberapa pengamat militer menyebut S-400 sebagai salah satu sistem pertahanan udara terbaik yang ada saat ini. Beberapa keunggulannya adalah: pertama, S-400 bersifat mobile. Karena seluruh komponen berada di atas platform kendaraan, maka seluruh sistem ini dapat dipindah-pindahkan dengan cepat dan mudah. Bahkan, dari kondisi bergerak dalam konvoi, sistem ini dapat diaktifkan dan mampu berfungsi efektif hanya dalam waktu sekitar 5 menit. Keunggulan utama dari sistem pertahanan udara S-400 adalah strukturnya yang terpisah satu sama lain. Antara pusat kendali dengan unit-unit penembakan tidak berada pada lokasi yang sama. Unit penembakan bisa ditempatkan hingga jarak 100 km dari pusat kendali, dan pusat kendali mampu mengendalikan hingga 6 unit penembakan yang disebar pada lokasi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, misalnya pusat kendali ditempatkan di Jakarta, maka unit penembakan bisa diletakkan tersebar di Bogor, Purwakarta, Sukabumi, Cilegon, Subang, dan Kepulauan Seribu. Hal ini membuat sistem pertahanan udara S-400 sangat sulit untuk ditembus. Bagi musuh, yang paling mudah dideteksi adalah pusat pengendali karena pancaran gelombang elektromagnetik dari radar utama. Tetapi, untuk mendekati lokasi pusat pengendali ini sangat berbahaya. Harus menghindari unit-unit penembakan yang letaknya terpencar dan tidak diketahui di mana lokasinya. Karena sebelum menembakkan rudalnya, radar pada unit penembakan S-400 dalam keadaan tidak aktif, sehingga tidak dapat dideteksi. Untuk mengantisipasi pantauan dari satelit mata-mata, unit-unit penembakan palsu yang terbuat dari balon dapat disebar untuk mengelabui musuh. Lokasi unit penembakan baru terdeteksi saat menembakkan rudalnya. Jika satu unit penembakan bisa dihancurkan, maka unit penembakan lain bisa segera menggantikan dan meluncurkan rudalnya ke pesawat penyerang. Bahkan, jika seandainya pusat kendali bisa dilumpuhkan, tiap-tiap unit penembakan masih bisa difungsikan secara mandiri. Untuk mengalahkan sistem pertahanan udara S-400 ini, musuh harus mengerahkan sumber daya yang sangat banyak dan kemungkinan mengalami kerugian yang besar pula. Keunggulan lainnya dari S-400 ini adalah sistemnya yang modular. Jenis rudal yang digunakan, tipe radar yang dipakai, dan perangkat lainnya dapat diganti-ganti di antara berbagai pilihan yang tersedia. Dan sistem ini dirancang dengan mudah dapat mengakomodir pemasangan radar maupun rudal tipe baru, sehingga sistem S-400 akan terus berkembang.
Sistem ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem pertahanan udara lain yang sudah ada, semisal S-300, juga dengan sistem pertahanan udara pada kapal laut, dan untuk pertahanan udara jarak dekat bisa diintegrasikan dengan sistem pertahanan udara pansir. Jika diintegrasikan sepenuhnya, baik dengan sistem pertahanan udara lain dan dipadukan dengan kekuatan udara dari pesawat tempur, maka akan terbentuk sistem pertahanan udara berlapis-lapis yang tidak mungkin ditembus dengan serangan udara pesawat konvensional. Lalu, bagaimana dengan ancaman serangan udara oleh pesawat dengan teknologi stealth atau siluman? Misalnya, pesawat pembom P-2, pesawat tempur F-22 atau F-35. Radar 96N6E pada S-400 diklaim mampu mendeteksi pesawat dengan radar cross-section sangat kecil. Jika masih kurang, sistem pertahanan udara S-400 dapat diintegrasikan dengan jenis radar lain yang menggunakan spektrum gelombang yang berbeda. Misalnya, radar Protivnik GE atau radar Gamma DE. Dengan menggunakan gelombang UHF, radar ini diklaim mampu mendeteksi pesawat siluman. Namun, apakah sistem pertahanan udara S-400 mampu merontokkan teknologi stealth yang dibanggakan oleh Amerika? Ataukah pesawat Amerika seperti F-22 atau F-35 yang justru mampu menembus perisai S-400 Rusia? Semua kemungkinan hanya akan tetap menjadi spekulasi hingga benar-benar diadu di dunia nyata. Pada episode berikutnya, kita akan membahas cara kerja torpedo. Bagaimana sebuah torpedo bergerak di bawah air, bagaimana mencari dan mengejar sasarannya, dan bagaimana ledakan hulu ledak torpedo mampu membuat kapal perang terbelah menjadi dua bagian. Sampai jumpa. Sekarang saatnya untuk rekomendasi channel edukatif yang belum banyak dikenal. Yang pertama, tentang peralatan memancing. Channel ini khusus membahas seluk-beluk tentang reel alat pancing. Di sini berisi tutorial bongkar pasang dan memperbaiki reel pancing segala merek. Silahkan kunjungi channel Jansen Reel. Kemudian, channel yang membahas materi pelajaran sejarah. Bagi yang ingin tahu sejarah, tetapi malas membaca buku sejarah dan lebih nyaman menonton video, channel Kun Kun Misbah Gunawan bisa menjadi pilihan.